Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai alkana yang kemarin sudah pernah kita pelajari sedikit. Jadi alkana itu kalau dilihat dari pengertiannya kemarin sudah kalian baca di materi ya. Jadi alkana itu adalah senyawa hidrokarbon alifatik jenuh. Jadi artinya alifatik itu adalah terbuka, sedangkan jenuh itu adalah ikatan tunggal. Kemudian yang kedua bisa juga disebut senyawa karbon yang kurang reaktif, itu disebut dengan deret parafin. Dan rumus umumnya itu adalah CnH2n+2, di mana N itu adalah jumlah atom C-nya. Jadi contohnya seperti ini, bisa kalian lihat. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Jadi kalau N-nya 1 maka 2H-nya adalah 2N ditambah 2 kali N ditambah 2, sehingga hanya adalah sama dengan 4. Nah, ini semua yang ada di dalam rumus disebut dengan rumus molekul. Jadi rumus molekul itu terdiri dari atom, 2 atom atau lebih. Nah, ini ya CH4, kalau N-nya 2 dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah rumus strukturnya. Jadi kalau rumus struktur itu ada garis-garis, ini yang menyatakan adanya ikatan tunggal. Jadi tadi kalau C-nya N-nya 1 maka C-nya adalah CH4. Sesuai dengan yang kemarin saya jelaskan bahwa C itu mempunyai valensi 4, maka tangannya harus ada 4. Nah, itu kalau C-nya 1 disebut dengan metana. Ana itu dari alkana. Kemudian jika C-nya ada 3, maka di sini juga dibuat ada ikatan tunggalnya. Nah, ini bisa disederhanakan. Jadi kalau kita sederhanakan supaya tidak menghabiskan kertas, maka hanya ada berapa ini? 1, 2, 3. Maka dituliskan nanti CH3. Kemudian ini CH2, ini CH3. Nah, kalau C-nya 3, maka namanya adalah propana. Paham ya? Berikutnya adalah tata nama alkana. Nah, tata nama alkana itu kita harus tahu mana yang rantaian lurus dan mana yang bercabang. Jadi seperti pohon. Jadi kalau pohon itu dikatakan lurus maka dia tidak mempunyai cabang. Nah, untuk yang pertama, jika rantainya lurus atau tidak bercabang, maka namanya sesuai dengan jumlah atom C-nya dan diberi awalan N atau normal. Misal, nah nih di sini tidak saya tuliskan atom H-nya ya biar lebih simpel. Tapi memang harus diisi atom H-nya. Jadi yang di nomor 1 itu hanya ada 3, yang di tengah ini semuanya 2, dan yang di ujung adalah 3. Nah, karena ini dikatakan rantai lurus sehingga tidak bercabang, maka namanya adalah diberi awalan N. Nih, N itu adalah normal. Sedangkan kalau C-nya 5 itu adalah pentana. Ini jika rantai lurus. Kemudian yang kedua, jika rantai bercabang. Nah, jika rantai bercabang, yang pertama nama alkananya rantai C terpanjang. Jadi yang dicari dulu adalah rantai utama atau rantai terpanjang. Yang kedua, atom C yang tidak terletak di rantai utama disebut cabang atau gugus alkil. Contohnya nih ya. Jadi ini adalah rantai lurus, kemudian karena di sini ada garis yang ke bawah, maka ini disebut bercabang. Nah, jadi kalau pohon itu ada cabang-cabangnya. Nah, sekarang yang disebut cabang itu yang mana? Nah, ini yang saya beri lingkaran merah itu yang disebut dengan cabang. Dari sini kita harus mencari rantai utama. Jadi rantai utama itu adalah rantai yang terpanjang. Tidak harus lurus, mungkin bisa ke bawah atau ke atas. Nah, sebagai contoh saya lanjutkan. Di sini saya beri catatan sebentar. Jadi alkil itu adalah alkana yang kehilangan satu atom H. Jadi misalnya seperti ini. Kalau CH4 satu atom hanya hilang menjadi
Kalau CH4 metana, kalau hanya satu hilang menjadi metil, dan seterusnya. Jadi kalau C2H6 maka etana menjadi etil. Nah, ini alkil-alkil ini nanti yang akan menjadi nama cabangnya. Nah, ini kalau 3 propil dan seterusnya, 4 butil, dan 5 adalah pentil dan seterusnya. Yang ketiga, penomoran pada rantai terpanjang atau rantai utama dimulai dari atom C yang dekat dengan cabang. Nah, di sini kita lihat struktur senyawa tadi. Maka untuk yang ini diberi nomor, cari dulu mana rantai yang terpanjang. Kita lihat di sini yang terpanjang adalah nomor 1 dari sebelah kiri ya. 1, 2, kemudian 3, 4, 5. Nah, ini adalah rantai terpanjang. Dan yang di bawah nomor 2 di sini ada C lagi ke bawah, itu disebut dengan cabang. Cabang ini karena 1, nah, kembali ke tadi ya, karena 1 maka ini disebut dengan metil. Sehingga nanti penamaannya menjadi nomor cabang dulu, kemudian nama cabang dan rantai utama. Sehingga nomornya nomor berapa? Nomor 2, kemudian cabangnya metil, rantai utamanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Kalau 5 adalah pentana. Sehingga namanya ini adalah 2-metil pentana. Kalau kita memberi nama dari C sebelah kanan, betul apa tidak? Coba kita lihat. Jadi kita coba nomor 1 dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Cabang ada di nomor 4. Ini tidak sesuai dengan aturannya. Jadi cabang itu terletak di nomor yang paling kecil. Nah, di sini adalah nomor 2. Kalau ini nomor 4, maka ini adalah penomoran yang salah. Nah, jadi ini adalah penomoran yang salah ya. Jadi sekali lagi, untuk pemberian namanya atau nomornya, maka cabang itu terletak pada nomor yang paling kecil. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana jika terdapat lebih dari satu cabang yang sama? Jadi dalam satu senyawa itu ada cabangnya lebih dari satu dan sama. Contohnya di sini misalkan kita nanti akan memberi nama, jika cabangnya ada 2 diberi nama di, jika 3 tri, 4 tetra, dan seterusnya. Nah, ini contoh. Nah, jadi ini senyawanya seperti ini. Sekarang kita cari mana rantai yang paling panjang. Rantai panjang tidak harus lurus, bisa juga ke arah bawah ataupun sebaliknya. Nah, sekarang kalau model seperti ini, maka nomor 1 dari sebelah kiri ya. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini cabangnya ada di nomor berapa? 2 dengan 3. Nah, cabangnya ada di nomor 2 dan 3. Dan di nomor 2 ada 1, di nomor 3 ada 1. Kalau C-nya 1, maka disebut dengan apa tadi? Disebut dengan metil. Sehingga untuk memberi nama sama dengan yang sebelumnya, nomor cabang dulu. Berarti di sini nomornya di nomor berapa cabangnya? Nomor 2 dan 3. Jadi 2,3. Kemudian karena di sini ada 2 sama, ini kan sama ya. Itu diberi awalan di. Jadi 2,3 di. Nah, sekarang namanya ini apa? C kalau 1 itu metil. Sehingga 2,3 dimetil. Baru terakhir adalah rantai utama. Rantai utama di sini ada 5 sehingga disebut dengan pentana. Nah, jadi namanya menjadi 2,3 di, karena ini ada 2, metil karena ini metil, pentana. Pentana C-nya ada 5. Paham ya? Kita lanjut lagi. Nah, ini contoh yang berikutnya. Rantai terpanjang dari sebelah kiri kelihatannya. Kita lihat. Nah, 1, 2,
3, 4, 5, 6. Kalau kita lihat di sini ya, kalau dilihat dari sebelah kanan juga sama, ternyata C-nya juga di nomor 2 cabangnya. Tetapi kita lihat, nah di nomor 2 yang sebelah kiri itu ada 2 cabang, maka itu yang didahulukan dengan C yang cabangnya terbanyak, sehingga cabangnya ada di nomor 2, di atas dan di bawah, kemudian di nomor 5. Nah, kita lihat tuh cabang yang di atas, cabang yang di bawah, dan cabang yang di nomor 5. Karena masing-masing hanya satu, ini namanya tadi adalah metil. Sehingga untuk memberi nama, nah perhatikan, kalau dalam satu atom C itu ada 2 cabang, maka nomornya tetap kita buat 2 kali, sehingga 2,2, 2,2, ini 2 di atas, 2 di bawah, dan 5, kemudian C nya ada 3, tri, C nya ini metil, sehingga 2,2,5 trimetil heksana. Heksana karena ini rantai utamanya ada 6. Oke, lanjut ya. Nah, satu kali lagi contohnya. Sekarang kita lihat C terbanyak di sebelah mana kira-kira? Sebelah kiri ya, boleh kita lihat. 1, 2, oh ternyata sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti terpanjang ada 6. Maka cabangnya di situ ada di nomor 3, di sini ada 2C dan 1C. Nah, ini 1C dan ini 2C. Nah, kalau 1C tadi namanya metil, kalau 2C namanya adalah apa? Etil. Ya. Jadi kalau 2C namanya etil. Nah, kalau memberi nama ini metil, ini etil, maka pemberian namanya disesuaikan dengan huruf abjad di awal. Karena ini metil dan ini etil, maka lebih dulu siapa? Lebih dulu yang huruf abjad E. Ya, sehingga memberi namanya jangan lupa nomor cabang dulu, kemudian nama cabang, baru rantai utama. Karena E ini lebih awal, maka memberi namanya adalah, nah kita lihat di sini 3 etil, ya ini E etil, kemudian metil di nomor 4 metil, C nya ada 6 heksana, sehingga namanya 3 etil 4 metil heksana. Itu jika ada 2 cabang yang berbeda. Oke. Nah, sekarang latihan soal. Ini nanti silakan kalian kerjakan. Nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi ini ada 4 soal ya. Kemudian itu yang A, yang B tuliskan rumus struktur, jadi dibalik. Kalau tadi menuliskan nama, sekarang menuliskan rumusnya. Jadi di sini 2 metil butana, bagaimana strukturnya. Kemudian nomor 2 ada 2,2,3 trimetil pentana. Ya, itu untuk tata nama. Sedangkan untuk isomer nanti bisa kalian baca di sini ya. Pengertiannya adalah rumus molekulnya sama, tetapi rumus struktur berbeda. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya seperti sepeda motor ya, mereknya Honda, jadi rumus molekulnya Honda. Tetapi rumus strukturnya banyak, ada bit, ada vario, ada supra dan seterusnya. Itu adalah isomer. Contoh di sini C4H10. Nah, berarti C-nya ada 4. Ada berapa isomer K? Yang pertama kita buat rantai lurus. C-nya ada 4. Ya, sehingga namanya adalah N-butana. Yang kedua, kita buat bercabang dengan catatan C-nya tetap jumlahnya 4. Nah, ini C-nya tetap 4, tetapi namanya kan berbeda. Nama yang kedua adalah apa ini kira-kira? 2
metil propana. Sehingga C4H10 mempunyai 2 isomer. Ya. Tuh, dan seterusnya. Di sini ada latihan soal. Kamu pahami dulu, setelah itu kamu kerjakan. Ini saya beri contoh satu saja untuk mengerjakan. Untuk yang A, untuk yang B nanti kamu kerjakan sendiri. Ya, ini untuk C5H12. Intinya isomer itu kalau C5H12 maka C-nya ada 5. Dan seterusnya ya, intinya C-nya harus 5. Nanti itu bisa kamu pahami sendiri ya. Dibaca lagi. Jadi C-nya tetap 5, yang ketiga C-nya tetap 5 tetapi strukturnya tidak sama. Maka ini yang dikatakan dengan isomer ya. Yang B bisa kamu kerjakan sendiri. Silakan, di sini sudah ada panduannya, paling tidak ada 5 isomer. Nah, kira-kira 5 isomer itu apa saja? Nanti saya tunggu hasilnya. Untuk sifat itu bisa kamu baca, ini hanya secara garis besar ya. Jadi kamu baca sendiri nanti untuk sifat-sifat alkana, ada 2 fisika dan kimia. Nah, di sini sudah ada beberapa, ini sifat fisikanya ada 3. Kemudian sifat kimianya 1, 2, 3. Nah, itu bisa kamu baca sendiri ditambah dengan materi kemarin. Kemudian kegunaan itu juga sama. Ini ada beberapa. Sebagai bateo, sebagai bahan pemadam api. Kemudian kegunaan yang lainnya sebagai salah satu sumber energi, contohnya itu gas ya, gas LPG itu mengandung alkana. Nah, baik, mungkin itu pertemuan kita hari ini. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa kamu terima dengan baik.